Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman para mahasiswa, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang tahapan sebuah penelitian. Kalau kita mau buat tugas akhir seperti KTA, skripsi, tesis, harus mengetahui terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian supaya tidak bongkar pasang dan ada gambaran seperti apa tahapan penelitian itu. Boleh rangkaian tahapan penelitian itu misalkan mau pakai format yang 5 bab atau 4 bab, bahkan bisa 6 bab, 7 bab, 8 bab bisa. Yang pasti setiap perguruan tinggi itu memiliki ciri khas masing-masing. Apa sih bedanya 4 bab, 5 bab, 6 bab, dan seterusnya. Jadi, teman-teman sekalian, penelitian itu diawali dengan input. Penelitian itu merupakan suatu sistem di mana sistem itu ada input, ada proses, dan output. Apa itu input? Input itu masukan. Dan masukan itu adalah masalah penelitian. Proses. Proses itu adalah bagian proses mulai dari bab 2, bab 3, bab 4. Dan outputnya adalah bab 5. Jadi 5 bab kalau kita bagi dalam input, proses, dan output dalam suatu sistem, inputnya bab 1, prosesnya bab 2, bab 3, bab 4, outputnya adalah bab 5. Kalau misal mau dibagi menjadi sampai bab 4, bisa, bisa. Maka prosesnya berarti bab 2 dan bab 3. Dan outputnya berarti kesimpulannya adalah di bab 4. Kalau misalkan mau sampai bab 7 bagaimana bisa? Bisa. Berarti inputnya bab 1, prosesnya bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan outputnya adalah bab 7. Jadi fleksibel, mau pakai format sampai bab berapapun menyesuaikan saja. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana pemahaman rangkaian ini. Jadi kalau kita lihat masalahnya adalah bab 1. Jadi bab 1 itu isinya masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah. Intinya di bab 1 itu adalah masalah. Nah, kalau kita melihat, kalau kita mau memecahkan masalah, itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah teori. Itu ada di bab 2. Itu intinya teori. Semua isinya teori. Dilengkapi dengan penelitian terdahulu. Kemudian teori dan penelitian terdahulu itu mengkerucut menjadi kerangka pikir atau anggapan dasar. Kalau di kualitatif, kalau di kuantitatif, kerangka pikir atau kerangka pemikiran itu di bab 2. Selain bab 2 juga harus menyiapkan bab 3. Bab 3 itu metode penelitian, yaitu ketentuan cara syarat persiapan melakukan penelitian lapangan. Analisis datanya gimana itu disimpan di metode. Kalau kita meneliti itu harus memiliki data lapangan. Kalau misal kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, tidak ke lapangan. Nah, untuk wawancara, misalnya penelitian dengan studi, kasus penelitiannya tidak ke lapangan dan mengumpulkan datanya ke pustakaan. Itu bisa di bab 3. Nah, hasil metode dalam bentuk angket, wawancara, atau bahan pustaka kalau studi kasus atau studi pustaka. Hasilnya simpan di bab 4. Nah, angket hasilnya disimpan di bab 4. Hasil wawancara juga di bab 4. Kemudian dianalisis tuh. Apakah analisis atau pembahasan itu harus mengkaitkan antara bab 1. Kemudian
hipotesis atau anggapan dasar dan penelitian lapangan itu disimpan di pembahasan. Nah, intisari di pembahasan adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah menjawab masalah. Jadi suatu rangkaian kalau kita mau buat tugas akhir, KTA, skripsi ataupun tesis, yang pertama harus dikeskan dulu, yaitu masalah. Makanya masalah itu ada di paling depan. Sebelumnya itu judul, baru ke masalah. Masalah dikembangkan menjadi teori. Teori itu dikembangkan menjadi metode. Karena metode asal bahannya dari teori di bab 2. Bab 2 dan bab 3 itu terkait. Nah, kemudian persiapan penelitian lapangan hasilnya disimpan di bab 4. Dikaitkan, dikaji antara bab 1, hipotesis bab 2. Nah, rumusan masalah itu ada di bab 1, bab 2, kerangka pikir atau anggapan dasar. Nah, hasil dikaitkan dengan bab 1 dan bab 2 disimpan di pembahasan bab 4. Nah, intisari pembahasan jadilah sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu adalah harus menjawab masalah. Itu yang perlu dipahami dalam tugas akhir ketika kalian membuat KTA atau skripsi atau tesis. Itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.